Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya Repson di channel AD Elektronik. Apa kabar semua kawan-kawan pencinta elektronik? Semoga sehat ya. Kali ini saya juga akan membongkar sebuah amplifier jadul lagi nih. Amplifier merek Pioneer model SA6300. Tidak ada keterangan keluhan. Baiknya kita bongkar dulu ya. Kita lihat apa yang ada di dalam dan kita cek sana sini. Kita lepas saja dulu. Kita coba dalamnya. Wow. Seperti itu dalamnya. Kita pegang juga yang bagian bawah ya. Sudah kita lepas tutup atas dan bawah. Kita lihat dulu ya konstruksi dari amplifier ini. Jujur saya juga tipe ini baru kali ini buka. Tipe ini. Lihat ini supply kapasitornya sepertinya simetris. Jadi jenisnya ini OCL. Amplifier ini OCL. Ini kapasitor 4750 volt 2 kali. Jadi tekanan kerjanya di bawah 35 volt ya, sekitar 20-25 volt. Ini ada dua pasang transistor, ini untuk channel kiri, ini untuk channel kanan. Kita lihat lagi yang bagian sini ya. Kita tekan dulu aja. Nah, ini data yang ada di sini. Pioneer untuk tipe model SA6300 ini. Memegang mereknya Jepang, tapi ini sudah diproduksi di Indonesia, made in Indonesia. Ini terminal speaker A dan B. Ini juga di selektor input berikutnya. Di sini ada beberapa sikring, ada 5 sikring. Buah sikring. Ini juga tone kontrolnya, ini bass, ini treble, dan bawah balad. Kalau melihat konfigurasi ya, susunan dari tone kontrol ini tone kontrol ini jenis tone kontrol RC. Kalau yang seperti beberapa hari yang lalu ya Sansui apa ya itu yang sudah seri besar itu menggunakan tipe-tipe tone control yang back channel. RC dan diberi penguat 2 buah transistor untuk inputnya. Nah, seperti ini. Sini transistornya power sekian, drivernya juga kecil-kecil ini. Transistor kalau saya bilang itu ya jenis transistor yang kelas drivernya 300 mili watt, kecil seperti ini. Lantas ini untuk transistor pasenya ya, sebelum driver, tapi di tahap input dia menggunakan sistem diferensial. Nih jenisnya A672 sama A726. Waduh, sudah tua ngomongnya kebalik-balik. Apa yang dipikirkan tidak sinkron dengan apa yang diucapkan. Mohon dimaafkan ya. Itulah. Oke, kita cek satu-satu ya transistornya yang bermasalah. Waduh, tinggikan lagi aja kameranya biar terlihat semua. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Nggak kelihatan juga sini. Coba diginikan dikit ya. Nah, masih silau. Udah begini aja. Seperti biasa kalau komponen terpasang kita menggunakan skala 1 ohm ya. Tester ini 1 ohm.
sebelum kita gunakan, kita pastikan dulu bahwa dia pada posisi 0 ohm kalau dia dikonekkan seperti ini. Kalau jenis transistor seperti ini, itu hampir selalu basisnya di sebelah kiri kalau kita lihat dari depan. Kalau yang berwarna-warna selain hitam biasanya itu jenis yang PNP. Ya, ini tipenya depannya B, tapi hurufnya nih angka-angkanya sepertinya dihapus atau terhapus, tidak masalah dah. Nah, kita lihat sini. Kita cek ya, yang tongkat kalau PNP tongkat merah di basis, tongkat plusnya di basis, lantas kaki tengah atau kaki bodi ini kolektor. Oke, penyimpangannya sekian itu. Ya, di antara 10 ohm sampai dengan 5 ohm lah, seperti itu. Tapi ini dulu ya, penuh pasti ya. Basis ke kolektor sekian, basis ke emitter sekian. Saya bilang sekian aja ya, kelihatan di mata. Masalahnya nanti kalau menyebutkan angka, saya khawatir ketika para sahabat nyoba dengan testernya yang lain merek mungkin berbeda. Nah, tapi ancar penyimpangannya hampir sekian itu ya, samalah. Ini yang NPN, basisnya tongkatnya hitam seperti ini. Penyimpangannya ya. Tuh, kameranya terputus, mati sendiri ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ini untuk jadi yang NPN-nya ini. Ya, NPN ke kolektor, penyimpangannya sekian, NPN ke emitter penyimpangan sini. Sementara dua ini yang panel sebelah kiri kita anggap bagus. Juga yang sebelah kanan, yang jenis NPN juga, penyimpangannya basis kolektor sekian, basis emitter sekian. Dah, ini perlu dicurigai. Sisi lo, geser lagi. Nah, ini basis emitter sekian penyimpangannya. Sudah pasti ini rusak, pasti. Lantas yang PNP-nya di channel sebelah kanan, basis ke kolektor sekian, basis ke emitter sekian. Ini kita anggap bagus. Juga ditransfer drivernya. Sudah lagi. Terus ini kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kita penginjakan pada basis ini jenis apa ini? Ini yang C. Ada ya. Udah dulu. Kalau tidak disorot lampu, cahayanya kurang. Sorot lampu terlalu terang. Yang PNP ya, yang PNP-nya dulu. Ini drivernya kecil. Basis ke emitter, penyimpangan sekian, basis kolektor sekian. Sementara kita juga anggap ini tidak bermasalah. Ini yang PNP, sebelahnya sekarang yang NPN. Yang untuk channel kiri, drivernya bagus, ke kolektornya bagus, dari basis ke emitternya bagus. Juga yang sebelah kiri, ya nih. Untuk channel kiri, kanan, channel kita yang sebelah kiri ini kanan. Ini seperti itu, bagus. Terus yang jenis PNP-nya juga bagus. Kalau transfer fasenya jarang mengalami kerusakan. Ini C juga ya. Oke, C. Kita cek dulu yang sebelah kanan. Oke. Basis emitter, basis kolektor.
Oke, bagus. Terus yang sebelah kanan. Bagus. Bagus. Lantas untuk inputnya menggunakan diferensial ya. Konfigurasinya diferensial dari 2 buah transistor yang sama sejenis ya, PNP. Ini kita tinggikan lagi kameranya. Oke deh, kurang tinggi. Kelihatan semua. Mestinya sama. Tipenya A726. Penyimpangannya basis ke kolektor, basis ke emitor sama. Sebelahnya sama. Kakinya sudah mulai berkarat, sudah menghitam. Kalau seperti ini kerusakannya, kita lihat tanda-tanda fisik dari resistor-resistornya. Ini masih utuh, tidak ada tanda-tanda yang hangus atau terbakar. Pengecekan sementara untuk driver dan juga untuk fasenya itu bagus semua. Jadi penyebab utama dari kerusakan ini itu paling sering di input diferensial. Berulang-ulang sering ya saya sampaikan itu. Sudah, ini tidak usah kompromi lagi, langsung ganti aja walaupun dites secara ampermeter ya. Itu normal penyimpangannya. Terbalik ya, kita bagian bawah dulu. Seperti inilah bawahnya nampaknya. Oke, kita lepas dulu ya. Nanti penambahan di sini ada penambahan mesin. Nanti aja kita ulas. Ini kita fokus ini dulu. Fokus pada powernya dulu. Kita lepas dulu aja. Transistor diferensialnya ini. Jadi kalau para sahabat pecinta elektronik pemula, sebaiknya kalau nemui kerusakan seperti ini diganti dulu ini. Diferensialnya. Geser lagi posisinya. Sempit. Yang usahanya satu channel tapi kedua-duanya kita ganti seperti ini. Jangan kelihatan enggak ya, kakinya sudah menghitam. Mungkin bahannya kurang bagus, bahan material dari transistor seperti ini. Serinya ini 726. Nggak tahu kamera bisa melihat enggak ya. Tapi jenisnya A ini. Konfigurasinya diferensial, selalu berpasangan. Yang sebelahnya lagi kita lepas sekalian biar sama-sama. Karena kalau tidak diganti lain waktu ya seperti itu. Seandainya yang sebelah, yang bagian rusak aja yang kita ganti, yang bagian tidak rusak kita ganti, dia juga akan sama nasibnya, mudah terbakar. Transistornya tanpa sebab. Oh iya, ini amplifier ini dinamis ya, tanpa ada kontrol DCO maupun kontrol bias. Tapi itu pengecekan nanti oke lah. Kita cek biasnya, walaupun ini saya yakin ini udah dinamis ya.
biasnya kecil, biasnya kecil. Ini untuk pembuktian aja, betulkah ini di bawah 20 mili ampere seperti yang saya sering katakan bahwa standar saya itu dalam pengaturan bias itu 20 mili ampere. Walaupun amplifier ini dinamis ya, tapi tidak lebih dari angka-angka itu ya, walaupun ada perbedaan sedikit ya tidak terlalu signifikan lah. Kuat sekali melekatnya transistor ini. Karena ada kaki itu ditekuk sama. Semenjak tahun 2000, 20 tahun yang lalu transistor ini sudah discontinue, di pasaran tidak ada. Penggantinya banyak sekali equivalennya ya. Untuk transistor kalau di data Philips itu dikatakan masuk kelompok TUN, TUN atau TUP, kategori transistor yang berdaya 300 mili. Ganti ini aja, yang sarang ini saya pakai, gantinya ini A733. Boleh A733, boleh A561. A561 udah mulai jarang, A564, tapi akhir-akhir yang 564 itu fisiknya kurang bagus. Itu kalau fisiknya cetakannya kurang bagus, sudah saya cari tipe lain yang fisiknya lebih bagus. 10, 15 itu bisa dipakai. Semua A ya, 10, 15 ataupun yang nebo banyak sekali lah. Asal fisiknya sama itu pasang aja, pasang nanti didengarkan. Sekalipun ada perbedaan kualitas, paling tidak apa yang saya ganti itu kalau tidak lebih baik ya sama dengan aslinya. Itu aja. Waktu kita harus mencari aslinya itu wah repot. Memang ada beberapa toko sini menjual tipenya asli, tapi fisik barangnya tidak sama dengan originalnya. Ya sama juga bohong. Buat cari tipe yang lain, tapi barangnya bagus. Ya, kita pasang dulu yang baru yang ini. Penggantinya ini A733. Originalnya A766. Syukur kalau beli transistor minta yang masih ada renteng gini. Renteng ini karena dibuat oleh pabrikannya itu memang diperuntukkan untuk karakter spesifikasi sama dengan transistor yang tercantum di datanya ini, di tipenya ini. Karena urus kecil ini juga barang sablonan banyak sekarang ya. Ya bijak aja kita dalam membeli komponen. Saya sendiri juga sering terkecoh juga ya, karena tidak sendiri ya, ada sahabat asisten yang mencari di toko, muter-muter. Mereka masih muda, mobilitasnya tinggi, gesit. Itu kita pasangin dulu aja ya. Udah. Transfer pindelnya nih sudah kita lepas ya, betul ini memang sepertinya tipenya dihilangkan, tidak masalah. Sekalipun masih terlihat pun akan sulit mencari yang originalnya seperti ini. Tidak masalah, kita ganti aja dengan ini, TP41 dan TP42 pasangannya. Ini NPN nya, TP41, 42 nya untuk PNP nya. Dayanya kurang lebih sama, paling mudah. Kita coba pasang dulu, nanti kita baru pada pengecekan. Untuk diferensialnya udah kita ganti ya, yang tadi ini seperti ini tadi 4 udah kita ganti. Untuk pindelnya ini nanti 4-4-nya kita ganti. Kita nyoba 2 dulu, yang bagian rusak dulu aja. Karena kalau hanya di
ganti satu sisi, yang sebelah kanan yang bagian rusak itu ya walaupun sama tapi kan tetap ada perbedaan. Biasanya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Ya, jaminan saya kalau tidak lebih baik ya sama dengan orisinilnya. Hasilnya ya hasil suaranya. Banyak juga sekarang transistor yang tipe-tipe lama itu. Oh iya, ada tip ya kalau ingin beli yang TIP itu. Kalau saya selalu menggunakan yang ini, yang produk dari ST ya, itu yang original seperti ini. Di sini ada legoannya, tidak yang polos seperti ini. Ini kan polos ya. Kalau ini ada legokannya, ada nuknya di sini. Selama ini ya, kalau pakai yang jenis ini hampir selalu tidak banyak bermasalah. Baik, oke, kita pasang dulu. Ya, PNP dulu. Selain dari TIP ini banyak transistor yang sekelas ini, yang power. Untuk power itu banyak dah hafal satu-satu. Kalau melihat ya harus lihat data. Data buku. Bukunya juga kejar di mana. Dulu sangat lengkap saya buku-bukunya itu. Data-data transistor, ekivalen, juga karakter-karakter transistor Jepang maupun Eropa. Kalau transistor untuk audio relatif mudah ya, mudah mencari persamaannya atau ekivalennya atau pengganti yang sesuai, yang sekarakter dengan aslinya. Ya, yang TIP nya kita cek lagi dengan satu aja lah. Oh, ini tidak korslet dengan body. Oke, seperti itu ya. Kerja di dalam ruangan, pencahayaannya mengandalkan lampu. Nah, itu. Oke, kita solder dulu, nanti kita pada pengetesan ya. Sudah selesai kita mengganti ini dari power. Kita ganti satu sisi dulu ya, nanti dua-duanya kita ganti. Ini untuk pengetesan, perbandingkan ini dengan ini. Iya, yang originalnya ini dengan yang ini, yang penggantinya ini TIP ini. Juga input diferensial kita ganti kiri dan kanan. Juga ini ada kondensator yang agak bengkak. Sudah juga ini, nanti kita ganti kemudian aja. Sekarang kita masuk pada pengetesan tegangan supply ini ya. Kapasitornya tadi saya sebutkan 4750, ternyata 4700 mikro, 35 volt. Jadi tegangannya ya berkisar antara 20 sampai 30 volt. Kalau ambil bel up itu sering-seringnya toleransi kapasitor itu hanya
sedikit tipis-tipis lah ya. Coba kita hidupkan dan kita cek ini. Oke. Nah, hidup ya lampunya, ini mati, ini hidup. Oke, nah, matikan dulu, kita balik dulu aja biar terlihat. Nah gitu. Oke, kita menggunakan ini DC, selektornya DC ya, skala 200 volt. Kita cek di suplai utama dulu. Nah, kita hidupkan dulu. Udah hidup ya. Ini di kondensator utama ada 26,2 volt ya. 26 volt. Itu minusnya, ini plusnya. 26,2 sama ya, simetris. Langkah selanjutnya kita pasang kabel ground ya. Untuk pengecekan di output speaker. Di output speaker harusnya DC-nya 0 volt ataupun 0,00 sekian, masih batas-batas toleransi. Ini outputnya DC kering. Oke, ternyata dia 0 volt. Itu yang kanan, ini yang kiri. Sama 0 volt. Udah ideal karena ini amplifiernya dinamis. Tidak ada penyetelan untuk DCO-nya, juga tidak ada penyetelan untuk biasnya. Nanti untuk pembuktian biasnya bisa kita ini aja, presetnya nanti kita potong, nanti kemudian aja ya. Kita fokus pada pengecekan suara dulu. Sudahkah bunyi? Ya, gitu. Nanti kita potong ini untuk pengecekan bias. Karena ini jadi satu supply-nya ya, ini plusnya nih, positifnya ini. Jadi satu untuk dua, mensupply dua amplifier kiri kanan. Jadi pengecekan cukup satu saluran untuk dua-duanya, kiri dan kanan. Oke, kabel speaker dulu ya. Kabel speakernya sudah kita pasang. Nih inputnya kita menggunakan seleksi input out seperti biasa. Ini sudah depan aja, kita rebahkan aja ya. Mainkan musiknya seperti biasa, lagu-lagunya no copyright, terbatas pilihannya. Lampunya kita on kan, lampu udah hidup ya. Off, on nih lampunya. Selektor depan AUX, speaker tadi sudah A kanan ya. Balance-nya ini tengah, monitornya di atas, loudness-nya boleh kita on kan atau kita off kan. Di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga. Saya sering mainkan gini ya, untuk ngecek perubahan bass ataupun treble-nya di pengecekan sebelum-sebelumnya. Ternyata hasilnya di hasil rekaman ini nyaris tidak ada perbedaan ya, keterbatasan mikrofon dari HP ya. Dari HP menangkapnya kurang bisa mengcover untuk nada-nada rendah, hanya bisa middle dan high-nya.
Ini kalau saya gini kan bassnya hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita kalau didengar langsung bassnya keras sekali nih. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Ini coba kita yang kiri, yang masih originalnya, terus kita yang kanan. Nyaris tidak ada perbedaannya. Karena suhu dari amplifier ini juga tidak panas. Tidak panas dia. Jadi biasanya udah ideal, memang dinamis ini. Di sini kan kita lihat tidak ada kontrol PR-nya itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk pembuktian boleh nanti kita potong, kita coba biasa ya. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Bagus hasilnya. Kanal kiri dan kanan sama. Temperaturnya juga sudah mulai sedikit hangat, sama kiri dan kanan. Jadi tidak masalah, kita ganti dengan TIP 41 dan 42 pasangannya. Oke, kita ganti dulu ya. Juga kapasitornya kita ganti yang baru aja, biar tidak ada masalah di kemudian hari, biar awet. Lepas dulu ya, kita ganti. Kita ganti ya. Transistornya sekarang sudah seragam semua kiri kanan. Tadi separuh pakai yang originalnya, yang separuh kita pakai yang ekivalen penggantinya itu. Juga kapasitornya yang kita curigai sudah mulai bengkak-bengkak, menggelembung, kita ganti. Sambil kita berdirikan gini, kita semproti dulu bagian-bagian potensionya. Kalau potensio masih bagus seperti ini, super awet. Karena lapisan kabelnya itu tebal, jadi tidak mudah aus, tidak mudah kemakan oleh cakramnya itu. Ini volume ini selektornya, ini switch. Kita semproti, transfer sudah kita ganti. Kita coba lagi sebelum kita nanti terakhir endingan ya. Kita coba untuk biasnya. Nah, itu hanya untuk pembuktian aja, pada ampli ini tidak dilengkapi dengan pengatur bias. Buatan Pak di bias memang betulkah standar biasnya atau arus biasnya, arus diamnya, arus stasionernya itu seperti harapan? Tidak seperti standar saya itu kan 10 sampai 20 mA.
Oke, coba kita on-kan lagi. Ini lampunya. Hidup. Kita coba tadi posisi monitor on off. Off. Nah, ini. Balannya juga seimbang antara balan dan bus treble kiri dan kanan. Bus treble-nya juga kalau dengar langsung ini terasa sekali, tapi ketika rekaman ini jadi saya coba, loh kok semua flat. Bus treble-nya enggak terasa perpindahannya. Seperti ini deng bagus sekali ini bassnya nih. Loudness-nya off, on. Terus selanjutnya kita tadi janji pembuktian untuk biasnya. Kalau amplifier yang dinamis ini tanpa kontrol bias, apalagi tidak ada terminal-terminal yang untuk mutus, harus utama dari ini supply-nya kita harus motong perintit. Tapi untuk tutorial tidak mengapa, biar kita saling sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar ini ya. Ini saluran plusnya, kita potong sini. Sini aja biar tidak banyak. Hari Selasa panasnya luar biasa ya, panasnya 44 derajat Celcius, dan anak ini tidak nangis ya apa ya, ini suatu keajaiban. Dan pas mati itu, Masya Allah, Pakistan ya. Nenek itu kan bahasa Indonesia. Kecil aja udah mancung nih. Lihat bulunya ini calon kayak bapaknya di dada. Kita cek ini masih terhubung nih, ini dengan ini terhubung, ini dengan ini nggak putus ya. Oke.
Tabri channel di terminal plus yang kita potong itu. Kalau sini bisa ini ada, sudah ada terminalnya di supply utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tempat ini dikasih tanda. Kan nggak di potong. Kita kira-kira bisa nggak dia menjalankan? Iya. Ya udah kita jalan ke sana. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan di video kali ini, orang yang sedang awam. Oke ya, ini ya pengecekan bias. Lumayan Ini skalanya kita geser pada karena skala 200 persis di mili ampere ya. Nah ini dia skalanya ampere 200 mili. Ada dua tongkat merah dan hitam. Yang merah ke supply utama. Ini supply utama yang dari kondensator itu. Yang hitam ke beban, ke amplifier, ke mesinnya. Nah, kemarin di yang ada di seluruh dunia yang video yang lalu-lalu juga saya udah buat ya tutorialnya. museum minyak asfalt ya. Dan Tapi juga kawan-kawan yang di Solo sini aja kadang ya kurang paham, tanya lagi. Bahkan juga beberapa dari anak-anak dulu, adik-adik yang pernah saya asuh, saya bimbing itu juga banyak yang kurang paham. Padahal ini salah satu unsur penting dalam perakitan maupun kita menyervis ini. Bisa kita pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu awet atau yang kita buat itu sudah betul. Nah, baru kita on-kan ini. Dalam kondisi volume 0 ya, kecil. susah memasuknya aja. Nyaris tidak bergerak. Oke, kita turunkan skalanya ya. Skalanya kita turunkan 20. Dan di sini banyak yang sholat ya. Makanya jadi Kok macet. kecil sudah deh. Ntar nunggu giliran ya. Ini banyak orang yang nyobain ini, Masya Allah. Nah ini nih. Nah ini tempatnya ya. Nah ini tempatnya. Nah ini tempat di mana Rasulullah mengajarkan sholat zuhur sama Oke ya, tadi tidak bergerak karena terminalnya tidak di pada terminal tapi di terminal mili ampere ini. Oke, ini tuh dua amplifier sekaligus ya. Itu dua amplifier sekaligus kiri dan kanan. Gitu. Tuh. jadi ini dikasih tanda 28 29, terus naik 30 mili terus seperti itu. Kita tunggu terus ya sesaat sampai dia berhenti. dan Yang tertinggi berapa? kita kira-kira bisa nggak dia mengejar aswan? Bisa, kita harus mencari. Iya, ya udah kita jalan ke sana. Jalan ke sana dan Masya Allah banyak yang sholat ya. Ampli saya bebani speaker ini.
Ada beban speaker dan saat. Oke. Ya. Itu yang tertinggi. 34 miliampere. Udah berapa detik gitu? Dalam 1 menit lah. Ya, ternyata kedua amplifier ini di bawah 40 miliampere. Masih di bawah batas maksimum yang biasa saya pakai. Per amplifier maksimum 20 miliampere, antara 10 sampai 20 miliampere. Ini cuma 35. Dia stagnan. Ya, lebih stagnan. Tidak sampai 40 miliampere. Kalau seperti ini aman amplifier. Kalau tanpa sinyal itu dia tetap akan dingin. Sekarang kita beri sedikit sinyal, dia akan lompat, melonjak sedikit. Nah, kita bunyikan ya. Nah, ini ada sinyal musik ini. Nah, seperti itu kerjanya. Nah, kita kecilkan kembali. Itu udah mulai agak hangat ya. Biasa naik, kita kecil, nol lagi dia akan turun. Kembali ke angka semula. Seperti itu, dinamis kerja amplifier. Itu kalau semakin keras dia menarik ampernya semakin besar. Oke, kita matikan dulu, kita baterai lagi. Nanti kita coba ini. Misteri guys. Ini tambahan ini. Saya tidak tahu apakah gerangan tambahannya itu, tapi tidak kita lepas, biarkan saja. Kita lepas anu dulu ya. Ini kita aja pasang lagi, solder lagi. Nanti kita coba ke apa namanya, si M ini. Tapi kalau lihat sekilas itu sepertinya rangkaiannya dari Galaxy generasi awal dulu. Galaxy itu sebetulnya loudness aktif pada awalnya. Penulis pertamanya itu Chandra Ghazali, Insinyur Chandra Ghazali dari Jakarta itu. Terus sempat juga saya rakit pada tahun awal 80-an kalau Galaxy itu ya. Dikenalkan oleh Insinyur Chandra Ghazali. Kelebihannya menambah kekerasan tanpa memutar volume. Esensinya seperti itu. Oke. Nah, yang jadi permasalahan di Galaxy ini, tidak semua amplifier matching dipasangi ini. Akhirnya ngemprok-ngemprok. Apa? Ngemprok-ngemprok bahasanya apa tuh? Pecah-pecah. Atau bassnya over. Kalau bassnya over, amplifier tidak bisa mengcover karena ini terbatas, sudah dibatasi oleh pabrik. Catu dayanya hanya 100 watt, voltasenya tadi 2 kali 26 volt ya, seperti itu. Jadi realnya itu kalau trafonya ini hanya 2 ampere. Terus dikerja paksa menghasilkan bass yang rendah seperti tidak mampu, akhirnya ngemprok-ngemprok ataupun tidak linear. Ketika volume mungkin dia skala kecil seperti ini, kecil lah, ini skala berapa ya, 0 ya, 0. Nah seperti ini 0. Skala 1, 2 mungkin enak, tapi ketika dia mulai 3, 4 tidak linear lagi, sudah berubah kualitas suara, karakter dari amplifier ini. Kalau dulu masih tanpa tambahan itu mungkin 1, 2 volume masih enak, 3 tambah keras, 4 seterusnya.
tambah, tapi dia tetap linear. Frekuensinya belum menyimpang, porsinya, suaranya juga masih kualitasnya sama dengan ketika volume masih dikecilkan itu. Jadi terus dia flat, cuma kekerasannya bertambah. Tapi kalau pakai ini sudah banyak pergeseran. Oke, kita coba aja lah ya pembuktian. Kalau dulu satu hari 3 sampai 5 amplifier pada tahun 80 sampai 83 sempat booming pemasangan Galaxy. Tapi setelah saya amati ternyata ini tidak linear dan tidak semua amplifier cocok dipasangi ampli Galaxy. Tuh. Ada yang cocok, ada yang tidak. Apalagi pemasangannya seperti ini. Jauh dari persyaratan teknis kalau menurut saya gitu. Kalau bunyi kita coba aja bunyinya seperti apa. Dia pasang selektor di belakang itu, kalau lihat terminalnya di tape monitor. Nah, tape monitor kita on aja. Jadi ini selektor atasnya tidak main. Oke, kita cari lagu yang lain. Tetap yang no copyright atau uncopyright. Inilah masih lagu-lagu mic. Terbatas sekali. Kita berharap ada batasan tahun ya. Tahun sekian sampai tahun sekian bebas, no copyright. Jadi kita lebih bisa nih. Cintaku Nah, ini volume buat siapa, Mas? Oh, ya, buat tidak untuk menjelek-jelekan ataupun menjatuhkan orang lain, tidak. Kita sama-sama belajar ya. Nah, seperti ini enak kan? Enak, ini pada skala kecil. Tuh enak, keluar semua, full. Tapi ketika dia pakai AUX ini netral, ini yang AUX ini. Ini AUX-nya nggak bungki, yang main kan ini. Terdengar enak ya, bassnya empuk. Ini treble-nya ini maksimal. titipkan kepadamu. Oke, seperti itu ya. Ini masih volume sedang. Kita naikkan lagi. Skala 3. Kita kecilkan lagi, skala berapa? 2. Terdengar enak, linear. Tapi kita naikkan ini. Tanpa merubah tone ini. Nah, seperti itulah kerja Galaxy. Jadi kita naikkan skala 2, mungkin 2,5 itu udah maksimal dari kemampuan kerja amplifier ini. Didorong lagi dia nggak mampu mengcover itu. Akhirnya ya itu tidak deng-deng lagi bassnya, dia brr. Lah terus pertanyaannya nikmatnya di mana? Makanya sekarang tidak saya teruskan karena bukan apa-apa. Sangat, kita kembalikan lagi ya ke terminal AUX darinya, ke AUX belakang atas ini. Nah, ini kita untuk tutorial ya, biar kita sama-sama memahami, tidak untuk menjatuhkan, menjelekan siapapun. Bukan kapasitas saya seperti itu. Cuma saya membanding-bandingkan seperti itu, hasilnya nilai sendirilah. Nih, skala yang sama, bass treble. Sekarang kita on-kan lagi. Oke, ini posisi monitornya kita
Ini nol lagi. Nah, lagunya masih yang tadi. Nah, seperti itu. Cintai dia, Besarkan lagi, sayangi dia, keraskan lagi. Dia masih linier. janganlah kau sia-siakan dirinya, biarlah derita ku simpan dalam jiwa. Tuh, sampai skala 5, 6 aja dia masih linier amplifier ini. Memang kapasitasnya segitu. Jangan dipaksakan. Kalau ibaratnya motor itu cc-nya kecil, lantas disuruh lari seperti motor yang 250 cc katanya. Katakanlah awal motor itu cc-nya hanya 100 cc. Ingin larinya, tenaganya, powernya seperti motor 250 cc hanya dengan mengotak-atik sedikit, di tune up sana sini bisa lari. Enggak logika ya. Kita bermain logika saja. Maksimalkan sesuai dengan kapasitasnya. Kalau menurut saya ini udah ideal, selesai. Ini murni tanpa tambahan tadi, tambahan galaksinya itu ya. Entah apa namanya. Tapi kalau lihat seperti galaksi. Ya, gitu. Tuh, letakkan sesuatu pada tempatnya ya pasti pas, enak gitu loh. Jangan dipaksa-paksakan. Kalau memang ini mampu mumpuni, silakan. Ini udah enak ya. Enaknya vokal, middle, bass treble-nya walaupun ada middle tapi middle-nya terasa bagus. Treble-nya seimbang, semua bisa dinikmati. Esensi dari dengarkan musik apa toh? Ya telinga kita. Kalau telinga kita enak, dengarkan ya enak. Pas. Bassnya terdengar, middle-nya terdengar. Treble-nya. Tuh, intinya udah selesai amplifier ini, saya tinggal nutup aja. Dan seperti biasa, saya melakukan pengecekan minim ya 2-3 jam, bahkan sampai 1 hari. On terus, bisikan terus. Karena ini juga pemilik ini juga sahabat kita dari Ponorogo. Titipkan kepadamu dia yang Itu. Dukung terus ya channel ini, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih banyak sudah melihat video ini. Ambil manfaatnya. Kalau ada bahasa-bahasa saya yang terdengar minir, tidak ada niatan untuk menjelekkan segala siapapun. Hanya ingin berbagi tutorial. Penilaian tetap di tangan Anda ya. Seperti itu, saya hanya menyampaikan aja. Itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.